Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah join lagi kelas desain grafis ini. Ini sesi kedua. Dari sesi pertama tuh kita kemarin udah ngebahas fundamental desain grafis ya. Mungkin ini lebih ke step selanjutnya itu ya bagaimana sih prakteknya gitu. Untuk kemarin kan banyak yang request kayak bikin yang buat UMKM gitu ya. Jadi ini coba kita bedah. Oke, ini kali ini saya ngambil temanya desain grafis dan AI untuk UMKM karena AI itu cukup membantu ya untuk ngebuat visualnya gitu. Oke, boleh di slide. Nah, ini langsung aja lah ya. Produk yang bagus tuh kadang bisa kalah ya kalau misalkan desainnya biasa aja gitu. Padahal misalkan makanan kita tuh udah enak gitu, banyak yang beli. Tapi kayak kurang menarik apa segala macam, yang beli juga itu aja misalkan, atau ya secara visual kurang menarik. Jadi UMKM kan atau itu bukan cuma jualan produk aja, tapi kan ngembangin gimana si brandnya tuh bisa lebih stand out gitu. Karena balik lagi soal tampilan sama persepsi orang gitu soal brand. Nah, ini ada 2 contoh poster desain yang kalau kalian lihat kan yang sebelah kiri tuh lebih enak dilihat gitu. Ada negative space, terus tulisan-tulisannya jelas gitu, promo bundling, terus apa yang dijual tuh kelihatan jelas, fotonya juga realistis, langsung foto produknya, harganya jelas. Nah, kalau yang kanan kan kayak poster dari ilustrasinya aja kayak ngeri gitu kan. Itu hotdog tapi ada giginya gitu, jadi ya meskipun emang pengen kayak kesannya seolah-olah itu tuh mulut ya, hotdognya di mulut gitu, cuman kan kita ngeliatnya ngeri gitu. Terus kayak ya kayak zombie gitu. Coba slide berikutnya. Nah, yang sering jadi masalah tuh kadang buat UMKM tuh desainnya tuh asal jadi aja gitu. Mungkin karena ya itu tadi nggak paham soal desain grafis fundamentalnya, terus kayak ya udahlah yang penting mah ada foto produknya terus harga segala macam, udah asal jadi gitu. Terus setiap stylenya ganti-ganti gitu, kayak tergantung mood gitu. Mood kali ini pengen yang kartun-kartun, ya bikin yang kartun-kartun gitu. Terus mood besoknya wah kayaknya bagus yang simpel-simpel. Jadi nggak konsisten gitu. Terus asal pakai template aja. Sebenarnya kan template tuh bukan jadi hal yang nggak boleh atau pakai template desainnya segala macam gitu. Loh, justru brand-brand yang punya template tuh justru itu lebih konsisten kan jadinya gitu. Ya kayak di Canva aja misalkan ada yang namanya misalkan kita mau nyari template, terus kan pasti ada tulisan sesuaikan template. Nah, itu tujuannya sesuaikan template itu ya sesuaikan dengan brand kalian gitu, style kalian gitu. Jadi nggak cuman asal ganti-ganti aja gitu. Ya produknya bagus tapi nggak dilirik gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Terus banyak juga yang secara brand visual tuh bagus gitu. Brandnya visual keren, tapi sebenarnya biasa aja ini gitu. Atau ya balik lagi misalkan kayak overprice apa segala macam gitu, tapi brandnya jadi lebih stand out gitu kan banyak. Nah, ini contohnya kayak yang sebelah kiri tuh konsisten gitu secara feeds desain gitu. Ini contohnya buat di feeds Instagram ya, itu konsisten gitu. Jadi kayak kita tuh ngelihatnya juga enak kan, jadi satu kesatuan yang enak dilihat gitu. Nah, beda sama yang sebelahnya gitu. Yang sebelahnya kan kayak
yang satu kadang munculin produknya, kadang yang satu ini apa kayak kurang jelas produknya, terus ada yang langsung hitam doang nih apa gitu, kayak gitu. Jadi secara identitas juga kurang jelas nih yang sebelah kanan gitu. Coba next. Nah, balik lagi ke yang materi awal ya, yang sesi pertama itu kan kayak desain grafis itu bukan cuman hiasan doang gitu, tapi alat komunikasi. Bukan cuman kayak yang penting bagus apa segala macam, tapi gimana pesan yang mau kita sampein tuh nyampe ke orangnya gitu. Nah, desain juga kan bisa ngebantu orang buat lebih kenal produk kita, terus akhirnya percaya untuk beli produk kita gitu, dan akhirnya beli gitu. Bangun trust lah, karena ya balik lagi di era yang sekarang apalagi media sosial gitu kan, orang kan nggak bisa nyicipin langsung makanan kita gitu atau nyobain langsung baju yang kita bikin, tapi kan dari visualnya orang bisa lihat gitu kalau wah ini kayaknya makanannya menggugah gitu. Terus kayak orang tuh jadi tahu dulu produknya, terus ngelihat postingannya yang konsisten, terus rapi, kelihatan profesional, jadi orang tuh percaya gitu, ah coba kali mau beli gitu, akhirnya ya beli gitu. Nah, ini contohnya kayak ini ada dari Heika Kopi, ini makan enak lebih gampang, itu langsung jelaskan gitu apa yang mau disampaikannya gitu, diskon 40%, terus ada foto produknya jelas, fotonya realistis bagus gitu. Terus yang kedua jarang dicoba, itu kayak clickbaitnya lah ya, terus padahal enak banget. Ini dari toko Binantu. Terus yang bawah dari Abata Printing ini juga menarik kan, kayak promo OOTM gitu. Terus semua produk langsung gitu, pesannya tuh sampai gitu. Terus promo laundry juga, jadi pesan yang disampaikan tuh sampai, dan yang paling penting tuh kita tuh ini susunannya tuh kayak hierarkinya gitu. Jadi yang mana sih yang mau disampaikan duluan gitu, kayak diskonnya kah atau promonya, itu otomatis kan yang lebih besar, lebih bold, lebih stand out gitu, agar saat pertama kali kita ngeliat tuh ya langsung ketujunya ke situ gitu, pesan utamanya gitu. Terus bisa next. Nah, ini fungsi desain itu apa sih sebenarnya untuk UMKM gitu. Kan mungkin kalau orang-orang ini desain yang bagus mah cuman punya yang perusahaan-perusahaan besar gitu, karena mampu nge-hiring desain grafis apa segala macam. Nah, itu sebenarnya enggak gitu, karena mulai dari bisnis kecil sekalipun kalau misalkan kita emang niat untuk ngebangun brand identitas atau visualnya lewat desainnya itu kan jadi bisa lebih kelihatan profesional. Terus meskipun jualannya baru ibaratnya kecil-kecilan, tapi kalau secara branding bisa dibilang niat dan kelihatan lebih profesional gitu jadinya. Nah, ini contohnya gitu, kayak bikin brand kelihatan profesional gitu. Karena kan misalkan wah ini pasti nge-hire desain grafis lah pas segala macam, terus kelihatan secara visual enak dilihat, terus ningkatin kepercayaan juga, bantu promo di media sosial udah pasti, sama yang paling penting kan bedain dari kompetitor gitu. Kayak ada 2 brand yang sama, misalkan kayak contoh Alfamart sama Indomart. Itu kan kelihatannya sama-sama aja gitu, tapi sebenarnya ada bedanya gitu. Atau yang lebih kelihatan kayak Alfamart, Indomart sama Lawson atau Family Mart gitu. Nah, kalau Lawson sama Family Mart kan itu lebih ke konsepnya Jepang gitu. Nah, mereka tuh ngambil konsep market supermarket kayak di Jepang gitu. Ini market kayak di Jepang. Nah, kenapa kelihatannya lebih elegan, lebih kalem gitu kalau Family Mart atau Lawson gitu. Lebih eksklusif gitu. Karena
kalau secara psikologi itu brand-brand Jepang tuh banyak yang terlihat mahal gitu. Itu karena mereka mikirin mulai dari warna yang minimalis, karena kan kita perspektif kita tuh atau persepsi kita tuh yang minimalis dan rapih itu mahal gitu. Justru kalau yang rame, mencolok apa segala macam itu kan kesannya murah gitu. Nah, jadi desain tuh bisa menentukan kayak gituan visual kalian juga gitu, identitas kalian gitu. Sebab bisnis kalian ini mau dibawa ke yang mana gitu, mau yang kesannya lebih ibaratnya lebih merakyat gitulah kayak Alfamart atau Indomart, atau yang lebih kalem, eksklusif, elegan kayak Lawson atau Family Mart gitu. Meskipun itu di luar harganya yang emang masing-masing beda-beda ya, tapi secara visual brandnya aja gitu, brand identity-nya gitu. Nah ini contohnya kayak ini kan nasi tempong gitu sama ada kelapa. Terus kita buat jadi dua ini yang berbeda gitu, yang sebelah kiri tuh kesannya kayak lebih terjangkau apa segala macam. Nah yang kiri yang kanan tuh kayak eksklusif gitu, simple, kayak restoran-restoran mahal gitu ya, karena minimalis gitu. Boleh next. Nah kemarin udah yang sesi 1 kan kayak ada 5 prinsip desain gitu. Sebenarnya simpel aja gitu, kayak yang penting kita tahu balance enak dilihat gitu, terus kontras gampang dibaca, terus hierarki tahu baca dari mana. Jadi kayak misalkan kita mau nunjukin promo beli 1 gratis 1, ya otomatis yang beli 1 gratis 1 ini harus lebih stand out dibanding informasi yang lain. Terus alignment itu kelihatannya rapi gitu, kanan kirinya. Terus informasi kayak tulisan mulai dari cuci saja 10.000 tuh rapi gitu. Terus white space tuh atau negative space tuh bukan berarti harus polos ya, tapi ada jeda atau ada jarak antara batas ibaratnya batas pinggir poster sama elemen-elemennya gitu. Jadi kayak yang misalkan contohnya cuci 10 kali gratis 1 kali. Nah itu ada jeda gitu, nggak nempel full banget sampai kanan kiri gitu. Terus di atasnya dikasih sengaja dikosongin ini karena di bawahnya udah terlalu penuh gitu visualnya. Jadi masih ada mata kita tuh biar masih lega gitu kelihatannya gitu. Meskipun di bawahnya nih kelihatannya padat banget kan. Nah kadang saya nemuin beberapa kali gitu kayak pelaku UMKM pengen nge-hiring bikinin poster gitu. Terus ketika udah dibikinin kayak dia tuh seolah-olah kayak ini sayang banget nih masih ada ruang kosong di sini, ini bisa diisi apa segala macam. Nah itu kan kadang perspektif kayak gitu tuh yang mereka nggak paham aja sebenarnya gitu. Karena mereka pikir kan ya saya udah ngebayar desainer mahal-mahal, terus kayak masa cuman tulisan kayak gini doang, masa simpel doang kayak gini gitu. Tuh kan ini kan di pinggir sini masih bisa dikasih informasi apalah segala macam gitu. Terutama kalau misalkan contohnya bikin banner atau apa ya, itu kan kayak harus full gitu. Semua informasi itu pengennya ada nempel di situ gitu. Dan jelas gitu, detail gitu. Padahal kan nggak efektif jadinya gitu. Kayak orang kan bingung kalau misalkan kebanyakan informasi gitu, kayak ini yang mana sih gitu, ini mau baca yang mana dulu juga bingung gitu. Jadi desain yang baik tuh ya desain yang punya fungsi dan pesannya tuh sampai gitu. Jadi bukan cuman soal biar kelihatan bagus atau identitas brand kita aja, tapi fungsi yang sebenarnya ya itu biar pesan yang mau disampaikan oleh brand kita tuh sampai kepada customer audience gitu. Oke, next. Nah, ini masuk ke AI nih. Kita nih sekarang apalagi 2026 ke depan kayaknya AI bakal masif gitu. Gila-gilaan gitu.
pengembangannya gitu. Kita punya asisten nih sekarang namanya AI. AI itu ya banyak ya AI. Kayak ada ChatGPT yang paling simpel, terus Gemini gitu. Terus ya banyak lah gitu. Bahkan secara nggak sadar kita juga sebenarnya sehari-hari berkaitan dengan AI ya, kayak di WhatsApp apa segala macam, juga Instagram itu sudah terhubung gitu secara tidak langsung sama AI, cuman nggak sadar aja mungkin gitu. Kayak Apple sebelum ada ChatGPT kan ada Siri gitu. Nah, AI itu alat bantu bikin kerja kita jadi lebih cepat gitu, tapi bukan menggantikan otak atau taste kita gitu. Itu cuman bisa bikin desain kita jadi lebih cepat aja. Terus cari ide visual, gimana sih cari promo apa segala macam gitu, bikin caption dan teks promo, yang edit foto dan video gitu. Nah ini contohnya ya, contohnya ini saya yang atas tuh yang atas tuh bahannya gitu. Jadi saya pengen bikin bukan promo juga sih, promosi untuk jersey terbaru dari Covina Pro Billiard. Nah ini bahannya tuh ini mock-upnya yang dikasih ke vendor gitu. Nah gimana sih ngolahnya? Nah saya pakai 3 tools, ada ChatGPT, Google Wish, sama Canva Pro. Kenapa saya pakai Canva Pro? Karena biar lebih general aja, semua orang bisa akses gitu. Karena kalau misalkan pakai Photoshop atau Affinity atau Illustrator, itu kan udah ke jenjang yang lebih profesional dan kayaknya butuh belajar lebih gitu. Udah mah belajar desainnya, terus harus belajar tools-nya juga gitu yang emang banyak dan agak ribet gitu. Jadi pakai Canva Pro. Justru sekarang pakai Canva tuh udah sama bagusnya gitu kayak pakai Photoshop atau Affinity atau apa gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah di toolsnya ya, tapi gimana kitanya gitu. Ya bisa dibilang kalau kitanya ngerti 5 basic tadi, kayak harusnya bisa aman-aman aja gitu mau pakai tools apapun gitu. Nah, ini Canva Pro ya, pakai Canva. Jadi, nah yang bawah nih yang di generate akhirnya ada modelnya, saya itu pakai Google Wish. Pakai Google Wish. Jadi bikin prompt-nya di ChatGPT, terus saya generate-nya di Google Wish gitu. Terus bikin poster keseluruhannya di Canva. Nanti mungkin bisa saya contohin gimana step-stepnya nanti kalau udah selesai ini. Oke, next dulu. Nah, ini juga contohnya juga. Ini foto bahannya, ada nasi tempong sama kelapa. Terus saya generate di Google Wish nih, yang ini yang sebelah kiri yang Perfect Harmony ini saya generate di Google Wish. Nah, kalau yang kanan nih pakai Canva Pro. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada lagi contohnya. Ini usaha teman saya. Ini bahannya yang dikirim. Terus saya generate pakai Google Wish. Atas bawah nih buat model orangnya. Terus ini saya bikinnya di Canva. Ini. Oke, next lagi. Nah, ini ChatGPT, Google Wish sama Canva Pro. Jadi ChatGPT itu buat bikin prompt atau nyari ide lah. Terus generate visualnya itu di Google Wish. Terus buat desainnya di Canva gitu, buat posternya, buat banner atau segala macam di Canva. Nah, sebagai catatan tambahan mungkin Canva Pro yang lebih diutamakan ya, karena beberapa fitur yang memudahkan tuh adanya di yang mode Pro gitu. Jadi dan berlangganan Canva Pro pun kayaknya nggak semahal berlangganan Photoshop atau Illustrator gitu. Jadi lebih worth it lah. Google Wish tuh awalnya setahu saya nggak bisa ngeprom pakai bahasa Indonesia dan kayaknya belum banyak yang tahu gitu. Terus sekarang udah bisa pakai prom bahasa Indonesia dan masih gratis gitu. Kagak, itu tadi nyalain rokok gue mati.
Sorry tadi keluar. Lu sih Bang, ganggu mulu. Oke lanjut ya. Nah ini sekarang udah bisa nih dan masih gratis gitu. Nah nggak tahu sampai kapan ya, semoga aja gratis terus gitu. Soalnya nggak ada kredit kayak di AI lain gitu. Kalau AI lain kan kayak generate 10 kali doang gitu, gratisnya, sisanya bayar. Nah ini full gratis gitu. Oke next. Nah kalau semuanya pakai AI gitu, apa yang akan terjadi? Nah inilah contohnya nih. Saya bikin satu poster yang full pakai AI gitu. Jadi kita semua bikin pakai AI, nggak ada yang kita bikin di Canva atau pokoknya ngandelin AI sebagai desainer lah gitu. Ini saya nge-prompt, tolong bikinin poster ayam penyet gitu, ayam penyet bujang. Nah ini yang pertama nih. Terus yang kedua itu sama, tapi bedanya saya bedain promo aja gitu. Jadi saya mau ngubah kayak promo gitu. Apakah konsisten secara visual? Ternyata tidak gitu. Bahkan ini jadi bujang fried chicken gitu. Februari promo smash chicken apa ini. Jadi ya gitulah, kayak AI itu kadang sesuka dia aja gitu. Dan sebenarnya gimana kita ngepromnya, tapi kita udah ngeprom sebagus apapun, tetap ya namanya AI apa teknologi gitu, ya manusia aja ada salahnya kan, apalagi yang kayak ginian gitu. Jadi lebih baik untuk meminimalisir ketidakkonsistenan atau bahkan berubah gitu jadi bujang fried chicken namanya gitu. Lebih baik ya bikin desain sendiri aja gitu dengan bantuan dari AI. AI jadi ngebantu aja kayak nge-generate model, terus kayak cari ide promo, nama-nama promonya apa gitu. Nah ini contoh yang ini kan konsisten gitu, kelihatannya enak gitu. Lebih ke arah dan ke konsep gitu. Oke next. Nah desain tuh buat saya tuh investasi gitu. Jadi ya AI itu emang bisa bikin visual, tapi kan AI kan nggak ngerti brand kita, nggak ngerti pasarnya, terus karakter brand sama emosi pelanggannya kan dia nggak tahu gitu. Meskipun kita udah kasih tahu kayak udah kita rinci nih pasar kita gini-gini, tapi tetap kan gitu, tetap bakal beda gitu. Ya dan balik lagi gitu, kita sendiri yang bikin brand kita nih jadi punya makna sama punya value gitu. Ini contohnya ya, Sang Pisang gitu. Brandnya ini kan bagus, Sang Pisang ini bagus ya desainnya gitu. Karena yang punyanya juga bagus ya, anaknya raja. Oke, tadi ini aja intermezzo. Jadi banyak brand-brand tuh yang engagementnya naik, salesnya naik gitu dari desainnya gitu. Dari desainnya. Jadi kayak punya ciri khas atau identitas tuh bikin kita lebih stand out dari brand lain gitu atau kompetitor kan. Oke, next selanjutnya itu terima kasih. Nah, mungkin langsung coba kita praktekin aja kali ya. Biar lebih enak gitu. Coba Bang, gue yang share screen Bang. Kita langsung praktek aja ya. Mana sih? Oh ini ya. Ini mana sih bagikan? Oh ini. Nah ini. Google Wish. Tapi kadang Google Wish nih emang suka error-error ya. Nah ini udah kebuka Google Wish-nya, terus coba kita bikin prompt. Misalkan apa ya? Contohnya kita mau bikin ini aja lah, produk
saya masukin dulu. Jadi nanti kalian masukin dulu gambar produk kalian ya. Contohnya saya ini aja lah, ayam penyet. Terus kita prompt, bikin prompt untuk Google Wish. Jadi bikin prompt untuk AI dari AI gitu. Jadi emang sesama AI juga bisa saling membantu ya guys. Buatkan prompt untuk Google Wish. Nah, kalian tinggal bilang aja kalian pengen bikin apa gitu. Misalkan pengen ada apa ya, backgroundnya deh. Misalkan kasih background lah, contoh ya. Atau model aja kali model. Buatkan model cewek Asia Indonesia umur 25 tahun misalkan, sedang Ariel Tatum. Nggak bisa ya, kayaknya kalau spesifik agak sulit gitu, soalnya lagi itu Bahlil aja susah, nggak kedetek gitu mukanya. Sedang memakan makanan produk dalam kurung referensi. Nah, dalam kurung referensi ini buat nunjukin kalau kita tuh ngasih foto referensi. Nggak pro juga, tapi emang kadang emang ngaco, jadi nggak bisa spesifik. Makanan produk referensi dengan wajah, dengan ekspresi excited dan senang. Nah, misalkan nanti foto orang ini mau kalian taruh di edit di poster Canva, ya kalian harus cantumin juga backgroundnya tuh harus putih biar nanti gampang dihapusnya kan. Background putih polos. Grok atau apa DeepSeek. Nah, itu belum coba sih. Tapi kalau kayak ChatGPT sama Gemini tuh, ChatGPT kayaknya agak sulit, tapi kalau Gemini kayaknya masih lebih oke lah hasilnya gitu. Dibanding ChatGPT yang terlalu kaku. Background putih polos. Terus misalkan tambahkan elemen visual yang berkaitan dengan komposisi yang ada di produk, seperti misalkan di sini kan ada mentimun ya, timun, potongan timun, terus ada tahu, tempe, daging ayam misalkan ya, suwir, daging ayam, sama itu apa sih, tabuk peluru. Mau bikin ini nasi pang kalian, kalian goreng, jangan terlalu banyak ya, kali sama potongan cabai deh, cabai. Terus misalkan request nih, bajunya biar kelihatan. Oh, serundeng ya, ada serundeng ya. Itu bawang goreng deh. Bawang goreng. Terus bajunya nanti aja deh bajunya. Nih. Ini tinggal kita salin aja, guys. Nggak tahu ya, jadinya bahasa Inggris ya. Coba pakai bahasa Jawa gitu ya. Langsung masuk ke Google Wish. Kita ini aja. Terus di sini di sebelah kiri
kan ada subjek, ada pemandangan sama gaya. Nah di subjek kita masukin gambarnya, nasinya. Oh udah, nanti di sini bisa pilih rasionya mau berapa. Misalkan buat Instastory, terus ini yang landscape, kita pakai persegi aja. Terus udah oke. Coba ya hasilnya gimana. Tapi catatan lagi nih, emang kadang ya nggak bisa langsung apa yang sesuai apa yang kita harapin ya. Tapi ya di adjust aja gitu. Nah kayak ini kan kenapa hitam gitu? Ada hitamnya gitu. Terus melayang anjir. Nah ini kan lebih bagus ya hasilnya. Tuh. Misalkan kayak kalian kurang puas nih, tinggal generate lagi aja. Nah, ya beginilah AI ya. Kadang melayang gitu, suka di luar nalar. Nah ini lebih oke kan? Lebih bagus gitu. Coba kita ambil yang ini ya. Kita ambil. Nah, misalkan kayak menurut kalian yang ini nih udah pas gitu. Udah pas nih, tapi kayak bajunya jangan warna kayak gitu deh, bajunya warna biru gitu. Nah, nanti kalian bisa masuk ke bagian ini, klik di tombol yang checklist ini. Ini tuh sempurnakan. Kalian klik, terus kalian tinggal tambahin kayak ganti warna bajunya ke warna biru Prabowo misalkan. Jangan ya, biru. Oh, jadi nih warna biru, tinggal download gitu. Atau misalkan elemennya kebanyakan atau nggak usah pakai elemen deh, hilangkan elemen di sekitar model. Oh kan hilang. Pakai hijab boleh. Tambahkan hijab untuk modelnya dan ubah outfit bajunya menjadi muslimah gitu ya maksudnya. Pakai gamis ya. Jadi pakai gamis. Oh, tema Ramadan ya, bener. Coba ya, apakah bisa? Oh, bisa ya guys. Tapi jadi berdiri. Dan jadi beda muka orangnya gitu. Sama gak sih, beda ya? Nih, ini buat promo-promo berbuka ya. Bisa kita download yang ini. Habis itu kita masuk ke Canva. No, mau desain apa hari ini, ya kan? Coba kita cari template-nya. Misalkan temanya Ramadan kali. Promo Ramadan. Makanan. Tuh kan banyak. Cuman tetap harus disesuaikan lagi. Bang, ini kelar nih 15 menit lagi nih, gue mau cepat aja kali. Nggak apa-apa, udah aman. Masih banyak Google Meet yang lain nggak ada matinya.
Oh, siap. Lanjutin aja. Nah, oke. Contohnya yang mana ya? Yang hijau bang. Yang mana? Hijau. Ini hijau semua kebetulan ya. Nah itu. Hijau Ini. enak. Yang hijau. Iya betul. Ini coba ya. Sesuaikan. Adit banyak requestnya kayak puasa aja. Tenang. Itikaf nih kita Istiqlal. Sorry ya, ini agak lemot ya. Jaringan nih kayaknya nih. Bang itu kan Pak Pro berapa per bulan bang? Berapa ya? 10.000 gitu per 3 bulan gitu. Cari yang ini aja. Di Shopee ada, Dit. Yang jual Nah, sharing-sharing aja. banyak Yang promo-promo ya? Tapi lu Iya, jangan ngedit yang penting-penting, totonya diambil. iya yang ini soalnya kan ini kan sharing kan. Join team. Nah, ini kita misalkan ukurannya pengen buat Instastory. Kita ubah ke brand story kali ya. Ini. Ubah. Nah, ini. Udah diubah formatnya. Tinggal kita sesuaiin lagi aja. Ini tarik lagi ke atas gitu. Terus nanti ini logo kalian aja ya. Ini contoh aja lah. Spesial promo buka puasa. Nah, ini spesial promo. Nah, promo apa yang mau kalian? Contoh misalkan kita ke ChatGPT lagi. Buatkan ide promo bulan puasa untuk makanan ayam penyet dengan harga misalkan 20.000. Berikan ide judul promo, tagline untuk di poster. Oh, penyet berkah Ramadan. Jangan buka penyet nanti. Lu buka penyet lagi beneran. Mau jual pisang goreng. Buka puasa hemat tetap kenyang misalkan ini ya. Ini harus di-adjust lagi nih. Ini kan berarti kalau misalkan dikecilin, kecilan. Nah, ini kita bagi 2 aja. Tetap kenyang ya. Tuh. Ini kan udah bold ya. Jadi dari mata tuh ngeliatnya langsung yang puasa hemat tetap kenyang ya gitu. Bisa kasih tanda seru biar lebih lebih bold gitu, lebih tegas. Nah, ini alignment nih. Jadi biar kelihatannya rapi. Kalau kayak gini kan nggak enak ya. Nah, untuk warna apa segala macam sih balik lagi ke brand identitas dari kalian ya. Ini misalkan di sini bisa kasih tagline. Kita ganti jadi tagline. Tagline-nya tadi apa sih? Kenyang nggak harus mahal. Harus mahal. Bang, yang tadi bagi 2 itu mencet apa ya bang ya? Oh, yang jadi 2 duplikat. Ya, duplikat itu ya? Ya, kalau saya kan pakai MacBook, berarti komen C, komen V. Kalau di Windows tuh kontrol ya. Ctrl C ya bang ya? Ya, kontrol C, kontrol V. Oke bang, makasih bang. Oke.
Nah ini kenyang nggak harus mahal, kita gedein lagi, tapi jangan sampai segede yang puasa hematnya. Yang harus, nah ini fontnya kan standar banget ya, bisa pakai pilih-pilih aja fontnya. Misalkan ini deh, misalkan kayaknya enakan caps lock gitu, huruf besar semua biar kelihatan bold gitu. Kalau dirasa kurang gede, gedein lagi. Pastiin alignmentnya rapih gitu. Ini kita hapus dulu aja karena belum kepake. Nah ini produknya juga hapus. Nah, kita ganti produk yang tadi. Ini ya. Kalau di Canva Pro, kita bisa langsung hapus otomatis kan backgroundnya gitu. Tapi kalau enggak juga, nanti kalian bisa pakai Photoroom. Nah itu gratis juga dan bagus hasil hapusnya gitu, rapi. Nah ini udah dihapus backgroundnya, tinggal kita taruh aja yang cocok. Kira-kira taruh di mana? Oh ini kebawahin dulu nih, karena tadi bekas diganti, jadi naik ke atas dia, masih naik ke atas. Canva tuh minusnya cuman kayak kadang agak kesulitan aja ya kita, karena ininya tuh numpuk-numpuk gitu. Setiap layernya tuh numpuk-numpuk dan kadang nggak bisa dipijit. Tapi kan ada ini ya, posisi terus lapisan. Nah ini, jadi bisa ngeliat layernya gitu. Nah misalkan si orang ini mau kita taruh kita gedein, kita taruh sebelah sini kali. Nah ini kan nggak enak kan dilihatnya gitu bawahnya. Ya, kita bawahin aja. Nah sini gitu. Ini tulisan harganya kita rubah nanti dari di bawah. Tadi foto makanannya. Nah ini. Nah, enaknya di Canva Pro tuh kita nyari-nyari, misalkan mau nambah-nambahin elemen tuh enak karena apa ya, lebih, kalau misalkan kita pakai Photoshop gitu-gitu kan kayak yang harus download manual kadang gitu kalau ada beberapa yang dibutuhin. Cuma kalau di Canva kan udah tinggal cari aja di elemen gitu, kita mau nyari apa juga ada. Nah, ini bisa dikecilin sedikit, kita taruh di sini. Nah ini shadow tuh buat apa ya, biar kelihatan real, lebih real gitu penggunaan shadow kalau menurut saya. Jadi makanan itu kelihatan timbul dan lebih bagus juga kelihatan gitu. Itu bisa jadi menu MPG, bisa. Misalkan kayak gini lah ya shadownya. Misalkan ini kurang miring gitu ya, tinggal digeser-geser. Kram, bentar Kram. Geser dulu di Google Meet tanpa mati. Oh iya ya, Yang di siap. ya. Yuk, bubar ya. Ya.
Langsung aja Kram saya screen. Iya ya, oke. Mana sih? Nah, lanjut ya. Ini kasih shadow udah. Terus misalkan si orangnya ketutupan nih sama makanannya, naikin aja lah dikit. Tuh. Sebenarnya fungsi model orang ini juga perlu nggak perlu ya, tapi buat mempercantik. Nah ini harganya bisa kita taruh di, kalau di sini atau di sini, atau ini kan buat story ya, otomatis kayak jangan terlalu bawah gitu intinya. Jadi mungkin bisa kita taruh di atas aja di sini. Rp20.000 per porsi. Nah, ini belum dikebawahin ya tadi. Nah, yang jadi lebih enak. Atau mungkin misalkan ini terlalu kosong, bisa diisi elemen-elemen. Contohnya misalkan kayak timun. Ini potongan timun. Coba cari yang realistis dan oke. Ini banyak ya, bisa kalian explore aja gitu, kalian pilih mau yang mana. Misalkan contohnya ini. Karena saya misalkan senang pengen kesannya tuh ada 3D-nya gitu. Kayak desain-desain apa ya, yang zaman sekarang mungkin lagi tren tuh yang agak 3D kayak gini kan. Itu bisa kayak diedit elemennya terus kasih blur aja gitu. Cuman kita taruh di beberapa titik biar oke. Tinggal mainin posisi aja. Atau kalian atur-atur sehingga masih kelihatan balance.
dan enak dilihat, jadi nggak rame-rame banget. Bisa juga misalkan mentimunnya satu aja, nanti sama yang lain cabai. Nah, ada beberapa elemen yang di Canva tuh nggak bisa di blur ya, jadi harus pilih-pilih aja, kecuali emang kalian nggak mau blur. Taruh sini cabenya, kita mundurin posisinya. Nah, ini juga bisa di blur nih biar nimbulin kesan 3D, tapi posisinya harus maju, apa kayak hampir nempel ke foto produknya. Sebenarnya penggunaan elemen kayak gini tergantung kebutuhan aja ya. Kalau kebutuhannya pengen yang simple atau pengen yang gak ribet. Ada yang nanya mana sih? Oh ini. Mas, kalau desain grafis masih berpatokan dengan color palette ya? Ya sebenarnya color palette-nya color palette brand kalian ya. Jadi itu buat identitas sama konsistensi aja gitu, biar kalian brand kalian tuh punya ciri khas color palette-nya gitu yang dipakai, kode warnanya gitu. Kayak contohnya misalkan brand kalian nih identik dengan warna hijau, ya udah kalian cari aja turunan warna hijau atau color palette yang pas dengan warna hijau utama brand kalian apa gitu. Mungkin itu sih kayaknya. Kasih foto Bang Bujang bisa nih sini nih ya. Nah ini kan kesannya kayak di semak-semak gitu. Cuman ini terlalu blur. Nah, bisa diatur aja sih blur-blurnya gitu. Nah itu penggunaan elemen juga sebenarnya bisa jadi lebih bagus, lebih ataupun jadi malah ganggu gitu. Jadi itu balik lagi ke prinsip yang tadi gitu, balance, kontras kayak gitu-gitu. Ini masih ada negatif space-nya di sini. Di sini masih bisa dikasih misalkan kayak si makanannya kita kasih ini kali elemen fog smoke swirl, white smoke swirl. Biar makanannya terasa real gitu, ada asap-asapnya kan. Nah, cuman kadang nih asapnya nih juga kita harus pinter-pinter pilih elemen. Ini kalau asapnya hitam kan kayak kebakaran ya. Nah kalau kayak gini juga kayak ada keluar jin gitu ya. Jadi pilih asap tuh ini apaan? Tuh kayak keluar jin. Kadang susah juga sih nyari elemen di kanvas sesuai yang kita mau gitu. Ini nih. Ah, ini dia. Ini bisa kita taruh di atasnya biar kesan
apa ya, hot, panas gitu kesannya. Emang sepele sih kadang, tapi berpengaruh gitu, jadi bikin si nasinya ini kelihatan fresh. Terus bisa kita kasih misalkan biar lebih heboh gitu atau meriah, misalkan kita kasih konfeti. Kita kasih konfeti di sini ya guys. Jangan lupa posisi. Kalau konfeti kayak gini sih biasanya saya taruh paling belakang, biar jadi layer aja gitu. Coba eksperimen kalau kita taruh di sebelah sini. Ini ada opsi juga ya, misalkan kayak pengen naruh produk lain atau kata-kata di sini. Nah, ini kan ada yang ngalangin si tulisannya jadi apa? Nggak kebaca gitu. Ini bisa tambahin efek aja. Efek ini bisa timbul tuh shadow ya. Jadi lebih kelihatan gitu. Nah, buat bikin kayak gini-gini itu adanya di efek. Nah, ini kadang error nih. Oke. Ini mentimun ganggu juga ya dilihat-lihat. Placementnya kurang pas gitu. Ya sebenarnya balik lagi, elemen tuh cuman untuk mempercantik posternya aja gitu, tapi perlu atau enggaknya itu balik lagi ke kalian, karena misalkan kalian tuh mau nunjukin kalau ini tuh rempah-rempahnya gitu yang ditonjolin, berarti boleh pakai elemen-elemen kayak gini gitu buat nunjukin kalau oh ini cabenya yang dipakai tuh bagus apa segala macam, selain mempercantik gitu. Jadi gitu sih guys, pada intinya bisa kalian coba di produk kalian, misalkan untuk bikin model, atau coba kita balik lagi ke Google Wish nih, coba kita bikin si produknya itu seolah-olah di foto di restoran gitu ya. Kita ke ini lagi, Google Wish lagi, kita masukin lagi fotonya biar dia bisa tahu apa yang mau kita generate. Buatkan prompt untuk Google Wish, buat foto produk ini seperti foto produk profesional dengan hasil jepretan fotografer. Backgroundnya kalian tinggal ini aja, pilih aja, misalkan mau di restoran kah, atau ada misalkan di, atau mau kayak di studio apa segala macam. Background misalkan kita mau ambilnya restoran deh, restoran dengan vibesnya gimana, misalkan minimalis, elegan, apa tropical. Nah, ini berikan kesan deep of field. Nah, deep of field tuh jadi nanti fokusnya tuh ke produk kalian, background itu blur. Jadi kayak foto pakai kamera gitu. Deep of field.
Untuk yang lain-lainnya sih bisa ditambahin aja, kayak pengen nambahin apa segala macam. Ya nih, langsung muncul. Nah, misalkan kalian udah bikin prom, terus kok ada elemen yang tiba-tiba muncul. Nah, itu nanti kalian ngomong lagi aja ke si ChatGPT ini. Terus nanti si ChatGPT biasanya ngasih di bawahnya catatan negatif prom. Nah, itu negatif promnya kalian copy juga. Nah, contohnya gini nih. Misalkan negatif promnya, jangan duplikat produk. Terus jangan buat background tidak terlalu ramai atau ribet. Ini biasanya dia di bawah dikasih negatif prom. Kalau nggak negatif prom berarti ada kayak tulisan bold gini gitu. Ini kita copy, kita masuk ke Google List. Nah, yang ini aja persegi. Nanti kita cobain AI yang ini. Nah, ini dia hasilnya. Ini misalkan kalian pengen foto produk tapi backgroundnya bingung apa di mana gitu. Ini bisa nih. Kita generate lagi. Selain pintar nge-prom, kita juga harus rajin generate terus ya sampai dapat hasil yang kita mau. Nah, ini. Misalkan kalau ini kayaknya kurang realistis karena misalkan tempatnya tempat usaha saya nggak kayak gini gitu. Nah, bisa pakai yang ini. Misalkan kita ganti promnya gitu. Backgroundnya seperti di hutan atau tanaman. Nggak terbatas. Nah, ya bagusnya Google List nih dia nggak terbatas, jadi kita mau generate sampai kapanpun masih bisa gitu. Cuman nggak tahu ya kalau nanti gitu. Tapi untuk sampai sekarang itu nggak ada batasan. Tapi memang kadang Google List ini ada errornya kadang nggak bisa dibuka. Terus kadang ketika udah generate ada tulisan error. Nah, itu mungkin terlalu banyak yang make kah atau apa juga belum tahu. Nah, ini coba kita copy. Nggak cuman makanan ya, ini juga bisa dipakai untuk baju. Nanti kita contohin. Nah, ini tapi nggak realistis banget ya, hutannya tuh hutan lebat gitu. Nah, itu nanti kalian tinggal ubah aja promnya, tambahin kayak jangan hutan lebat tapi apa gitu, sesuai yang kalian mau. Nah, sekarang kita ganti orang. Misalkan kalian usahanya baju atau kalian punya bikin baju nih untuk karyawan gitu, atau kalian punya seragam, pengen ada modelnya gitu, kita masukin aja. Contohnya
Eh, oh ini saya ngasih tunjuk aja sih. Tadi lagi searching aja kayak brand yang punya visual yang khas. Nah ini Cimol Bojot salah satunya. Kayak kita kalau ngeliat gerobaknya tuh udah tahu gitu, oh ini Cimol Bojot pasti. Konsisten gitu. Contoh, misalkan saya mau pakein si coach ini. Nah ini kita bisa tambah subjek ya. Jadi nggak cuma satu. Oh atau gini deh, jangan orang dulu. Kita tambahin si foto makanan ini sama minuman. Nah kita tinggal tambah subjek. Kita kasih es jeruk, es Bandung aja. Nah, terus kita masukin aja di sini. Nah ini cuma bisa satu ya. Berarti kita promnya gini. Buat ngakalinnya. Masukin ayam penyetnya. Nah, ini kan harus upgrade ya. Buatkan prompt untuk Google Wish. Saya ingin membuat foto produk reference bersandingan antara produk makanan dan minuman, hasil seperti difoto oleh fotografer profesional, berikan kesan deep of field. Kalau kalian bingung nge-prompt, kalian random aja kayak gini gitu, nggak harus terstruktur dari awal gitu. Field background ala tropical, terus berikan cahaya yang natural. Contoh ini dulu. Kita langsung masukin ke sini ya. Nah, ini kan udah jadi kayak gini hasilnya. Coba kita generate lagi. Atau kalau misalkan pengen nggak ada backgroundnya, tinggal dihapus. Tinggal ubah promnya jadi white background. Nah, tapi kadang berubah ya posisinya gitu. Ini yang masih konsisten, ini udah berubah posisinya. Terus kadang kalian harus perhatiin juga ada muncul nih tahu-tahu apa ini. Jadi harus diperhatiin lagi gitu. Apakah gelasnya kegedean? Kadang kayak gitu. Coba sekarang kita ganti tambah jadi orang. Nah, kadang saya kalau misalkan mau generate orang, kalau misalkan Google Wish jadi berubah mukanya, saya pakai AI yang udah saya
buat di Gemini Canvas. Nanti kita coba. Ini kita cari dulu. Nah, bajunya misalkan saya pengen pakai ini gitu bajunya. Nah, ini karena ChatGPT saya udah limit, jadi coba kita langsung prompt di sini ya. Apakah bisa dengan prompt yang sederhana gitu? Ubah kaos orang ini kepada motif kaos yang seperti di referensi tanpa merubah struktur wajah sedikit pun. Wajah dan motif kaos sedikit pun. Kita coba ya. Nah, ini mukanya berubah. Ini juga berubah ya, jadi kayaknya promptnya juga harus detail. Tapi saya punya ini. Coba kita masukin. Ini pakai AI yang udah saya bikin di Gemini Canvas. Nah, kalau mau bikin itu harus pro ya Gemini Canvasnya. Tapi kalau mau pakai AI ini nggak harus pro. Dan ini nggak ada limit. Nggak ada limit apa? Nggak ada limit kredit ya. Sorry. Ini latarnya nggak usah diisi kalau emang nggak ada. Nah, pakaian sepatunya. Kita pakai ini. Objek tuh kalau misalkan kalian mau nambahin raket itu kalau mau buat dari nol ya, nanti coba kita buat dari nol. Nah, ini kayak posisinya nanti si orang itu tuh mau di mana gitu. Standar aja di depan. Ini karena saya bikin AI ini untuk keperluan kerjaan sports ya, olahraga. Jadi kadang saya nge-generate-nya makanya ada di belakang net. Nah, itu untuk badminton gitu-gitu. Nah, tipe shotnya atau framingnya ada pilihannya, ada yang cuman mukanya doang atau close up kepala sampai bahu, medium. Nah, ini kita pilih yang medium close up aja atau medium shoot deh dari pinggang gitu. Terus bokeh tajam, natural aja. Ini nggak usah diisi. Ini cinematic lighting aja. Nah, ini promptnya harusnya kan ini tuh buat bikin si orang ini tuh ngapain, entah lagi smash kayak atau apa. Cuman ternyata ini bukan ternyata ya, ini juga bisa dibuat untuk nge-generate di luar itu gitu. Ubah motif kaos orang menjadi orang yang direferensi menjadi motif jersey berarti ya. Jersey seperti direferensi. Kita coba ya, apakah bisa? Ya kadang ini juga ada error-errornya, cuman nah nggak berubah kan mukanya, cuman kaosnya yang berubah gitu. Nah, cuman yang ini bagus gitu. Cuman emang ada tambahan nih, jadi ada koknya gitu. Jadi ada koknya gitu. Kita generate lagi. Emang agak lama ya. Nah,
Nah ini yang bagus yang sebelah kanan ya, nggak ada yang janggal gitu, masih aman. Mukanya juga nggak berubah, kaosnya posisinya masih sama, bendera Indonesia. Coba kita lihat lagi, iya masih sama, ya nggak ada yang berubah. Tulisannya warna hitam tetap. Nah jadi ini bisa membantu. Misalkan kalian pengen bikin dari megang makanan gitu, bisa masukin aja nih. Ini saya ngambil dari Gemini Generate gitu. Latarnya misalkan kita pakai kita download dulu deh coffee shop. Contoh aja ya ini di sini gitu. Atau di sini deh. Kita download. Pakaiannya misalkan misalkan nah ini nih, misalkan ini deh. Nah objeknya misalkan minuman yang usaha kita gitu, Bandung. Ini standar aja, atau biar lebih ini kita sesuaiin sama latarnya. Latarnya kan kayak gini, berarti biar agak realistis coba jauh, ininya full body. Ini nggak usah kasih pose, tambahin pose sedang memegang minuman dengan ekspresi senang. Nah ini promnya, kalau di sini promnya nggak harus ribet ya, jadi kayak cuman simpel gini doang, kayaknya bisa gitu. Nah ini dia hasilnya. Tapi emang mukanya kadang berubah-ubah ya, nggak bisa sama persis gitu. Tapi seenggaknya kalau kalian pengen bikin model, misalkan di tempat usaha kalian gitu, nah ini bisa nih. Nah, ini kan kadang ada yang aneh ya gitu. Jadi lihat, jadi nggak nempel gitu. Nah ini kegedean ininya, apa makanannya.